Amalia Cahya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil meraih gelar Thailand Master 2026 setelah berhasil mengalahkan pasangan Cina Bao Lijing dan Li Yijing. Pasangan Cina ini berhasil ditekuk dengan skor 15-21, 21-15, dan 21-18. Kemenangan Fadia dan Tiwi ini memancing beragam reaksi dari badminton lovers Cina. Berikut komentar badminton lovers Cina yang berhasil kita himpun. Kemitraan Amalia dan Ramadanti sangat brilian dalam mengamankan gelar pertama mereka. Game penentu berlangsung menegangkan dan seru, dengan skor 21-18. Bao Lijing dan Li Yijing juga tampil mengagumkan. Tim bulu tangkis Tiongkok mungkin kalah, tetapi mereka pantas mendapatkan rasa hormat kita. Kita akan berjuang lagi di turnamen berikutnya. Apakah trofi Thailand Master benar-benar sebesar itu ukurannya? Memang benar bahwa ukuran trofi berbanding terbalik dengan levelnya. Semakin rendah levelnya, semakin besar trofinya. Ini juga menjelaskan mengapa trofi kejuaraan Jepang Open sangat besar dan mereka memberikan 2 trofi. Kondisi fisik Li sangat buruk, dia terlalu banyak melakukan kesalahan. Dia perlu lebih meningkatkan kebugaran fisiknya selama latihan musim dingin. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mencapai terobosan. Medali perak Suangjing adalah prestasi yang luar biasa, mengingat mereka belum lama menjadi tim. Xiao Bao diharapkan dapat meningkatkan smash-nya dari lini belakang, dan menambah jumlah smash efektif agar tidak terlalu banyak menghabiskan energi. Permainan netnya sangat bagus, meningkatkan kemampuannya untuk melihat peluang akan lebih baik lagi. Yijing cukup cerdas, tetapi masalahnya adalah dia cenderung kehilangan ketenangan pada poin-poin penting, yang perlu segera diperbaiki. Semoga mereka dapat terus bermain bersama dan melangkah lebih jauh. Kemarin Suangjing di semifinal juga sama, untungnya lawan mereka tidak cukup kuat. Sepertinya sejak saat itu, dia cenderung goyah di momen-momen penting, sepertinya ini masalah mentalitas. Seperti hari ini, mengejar ketertinggalan setelah skor imbang itu bagus, tetapi begitu skor imbang, dia melakukan servis ke area yang salah, yang jelas menunjukkan dia terlalu tegang. Atau lebih tepatnya, ketika dua pemain membutuhkan dia untuk menutupi, tekanannya terlalu besar dan dia kehilangan ketenangannya. Semoga dia bisa beradaptasi dengan cepat, jika tidak, akan cukup merepotkan jika Xiao Bao berpasangan dengan orang lain. Saat ini, mereka tampaknya cukup cocok. Ya, Yijing memang kurang tegas. Itu terjadi pada poin kedua terakhir ketika Ramadanti terjatuh atau perlu mengganti raket, karena smash Bao tidak mengarah ke ruang kosong Ramadanti, melainkan ke tangan orang lain. Yijing kurang tegas di momen-momen krusial hari ini. Saat skor lawan sebesar 19 atau 20 poin membuat Li Jin tampak seperti pemain rekrutan baru. Bao tampak seperti seorang mentor bagi Yijing. Pada poin 20, Bao seharusnya menyerang dari sisi kiri. Lawannya sudah kehilangan posisi, namun dia tetap menyerang dari tengah untuk mencetak poin. Dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu, kecerdasan bermain basketnya agak rendah. Ini sungguh tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin mereka memberikan kemenangan pada pasangan Indonesia begitu saja. Orang Indonesia punya stamina yang luar biasa, sedangkan pasangan China kelelahan. Indonesia, yang dulunya merupakan kekuatan bulu tangkis, hanya berhasil meraih 5 atau 6 gelar turnamen terbuka tingkat tinggi tahun lalu, mereka hanya mampu memenangkan kejuaraan di level yang lebih rendah. Bakat-bakat baru Indonesia terus bermunculan, para pendatang baru di nomor tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra semuanya luar biasa. Terlepas dari tim-tim papan atas, tapi kita hanya mengandalkan para veteran untuk membawa kita ke level juara. Di paruh kedua siklus ini, dan di siklus berikutnya, kita dan Indonesia akan berada di posisi yang berlawanan. Sayang sekali Li Yijing melakukan terlalu banyak kesalahan di kemudian hari, dan pertandingan berakhir imbang setelah perjuangan yang sengit. Pasangan China telah mengejar ketertinggalan, tetapi satu kesalahan saja bisa dengan mudah menyebabkan keruntuhan. Ini sangat disayangkan, dan menunjukkan bahwa masih ada area yang perlu ditingkatkan dan dieksekusi dengan lebih baik. Mari terus melakukan penyesuaian. Semangat kompetitif kedua gadis China itu masih sedikit kurang. Sebelum mencapai poin 18,
semuanya berjalan sangat baik, terus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Indonesia, yang dulunya merupakan kekuatan bulu tangkis, hanya berhasil meraih 5 atau 6 gelar turnamen terbuka tingkat tinggi tahun lalu. Mereka hanya mampu memenangkan kejuaraan di level yang lebih rendah. Bakat-bakat baru Indonesia bermunculan, para pendatang baru di nomor tunggal putra, ganda campuran, dan ganda putra semuanya luar biasa. Terlepas dari tim-tim papan atas, kita mengandalkan para veteran untuk membawa kita. Di paruh kedua siklus ini, dan di siklus berikutnya, kita dan Indonesia akan berada di posisi yang berlawanan. Permainan net sering terputus tiba-tiba, dan China bahkan melakukan servis ke area yang salah pada momen-momen penting. Pasangan China akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan. Wajar jika pasangan China kalah, dua orang yang belum lama bersama membutuhkan keselarasan, santai saja. Kondisi fisik Lee telah menurun, hal itu membuatnya tidak mampu menjaga bola di depan net dan dia tidak memberikan ancaman dari lini belakang. Pergerakannya bahkan lebih lambat daripada Bao. Dia membutuhkan lebih banyak latihan selama pelatihan musim dingin. Mereka berdua memiliki kemitraan yang cukup baik, jangan sia-siakan kesempatan ini. Pertandingan babak pertama berjalan baik, tetapi pertandingan babak kedua terlalu ketat pada poin-poin penting. Pertandingan ketiga sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan dan kurangnya kerja sama tim pada pasangan China.